Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Menarik Mas kalau kita lihat survei Anda. Jadi kemana larinya suara dari capres-capres lainnya kalau kita lihat simulasi di 3 nama ini? Ya, memang kalau kita lihat Ganjar di simulasi 19 nama unggul dengan perolehan 29%. Ketika dikerucutkan ke 3 nama, suaranya nambah jadi 34,4%. Sebenarnya ada sebagian pendukung capres lain ketika capres itu di take out, sebagian lari ke Ganjar. Tapi yang lari ke Pak Prabowo dan ke Anies Baswedan lebih banyak. Coba lihat, Pak Prabowo dari 24 jadi 34,8%, Anies dari 15 jadi 22%. Artinya lebih banyak kemampuan dua capres ini untuk menarik pendukung capres yang lain. Misalnya pendukung Ridwan Kamil, pendukung Sandiaga Uno, pendukung AHY. Di simulasi capres 19 nama, ketika nama-nama idolanya nggak ada di 3 nama, cenderung larinya ke Prabowo maupun Anies Baswedan. Nah ini yang saya bilang tadi, meskipun Ganjar dan larinya dan Anies Baswedan. Anies, ya. Karena Anies dari 15 jadi 22 ya. Jadi narik kurang lebih sekitar 7%. Sementara Ganjar 29 ke 34. Dia narik hanya kurang lebih sekitar 5%. Ya. Jadi ini sekaligus alarming buat Ganjar karena bagaimanapun meskipun dia di simulasi 19 nama unggul, tetapi kemampuan untuk menarik pendukung capres lain itu agak kurang. Tidak sebesar yang lain. Nah, tetapi lagi-lagi data sebenarnya meskipun unggul 0,4%, Pak Prabowo itu nothing tuh secara statistik. Itu intinya tidak beda, close to call ya, neck to neck antara capres Ganjar dan Pak Prabowo. Itu ibaratnya kalau garis ya, kita butuh zoom sepersekian persen gitu loh ya kan, baru kelihatan dia berbeda gitu. Itu nggak bisa diputuskan dengan mata biasa, harus diperiksa dengan VAR itu. Dan satu lagi nih, itu sebelum Indonesia menggondol emas. Nah, terutama kita harus memperhitungkan 63% yang tadi Anda bilang. Karena banyak yang berspekulasi misalnya Erick Thohir akan mengalami kenaikan eksponensial. Juga nih. Tetapi lagi-lagi itu kan ekspektasi yang belum terkonfirmasi secara empirik. Kemudian ada juga yang punya analisis petanya bukan hanya mempengaruhi pertarungan cawapres, tapi juga capres. Karena bagaimanapun 3 nama capres ini kan ada asosiasi positif maupun negatifnya terhadap bola. Tapi lagi-lagi itu semua masih inilah ya, masih spekulatif. Kita belum menguji secara empirik. Begini, kita mengedepankan istilah prank tadi ya. Karena kan masih panjang. Masih ada waktunya. Tapi gini, dari rilis yang disampaikan oleh indikator politik ini, Mas Burhan dan Bang Ege ini pertanyaannya. Kalau kita bacanya linier, berarti Prabowo Sandi. Gitu gimana tuh? Simulasi pasangannya berarti yang tertinggi kan? Sementara ini, yang tertinggi sementara ini kan. Peluangnya gimana tapi peluangnya? dua-duanya nggak cocok loh. Nah makanya satu udah keluar. Kan kalau dari hasil survei, membacanya gitu loh Mas. Akhirnya kan publik melihatnya seperti itu. Gimana Mas Burhan? Kalau gini ya, pertama soal variabel elektabilitas itu kan satu faktor saja yang dipertimbangkan. Buat elit untuk menjodohkan satu capres dengan cawapres yang lain. Ada variabel lain, akseptabilitas di mata elit. Sandi menurut saya udah kurang akseptabilitasnya di Gerindra karena beliau sudah menyatakan mengundurkan diri dari Gerindra. Kemudian tapi jadi ada 2 sekarang kan, ke P3 dan mendekati PKS. Jadi dia punya potensi untuk untuk didekati sama partai Islam yang lain. Tetapi pendekatan Sandi ke partai-partai Islam itu konteksnya untuk menjadi cawapres Ganjar. Karena Ganjar sebagai capres dari PDI Perjuangan membutuhkan Islamic kredensial. Dan Sandi karena dia besar dalam tradisi non-santri, dia butuh semacam atribusi atau asosiasi dari Islam. Dan itu datang misalnya dari partai Islam. Tetapi jangan lupa untuk konteks penjodohan ini kan ada variabel diterima atau tidak oleh elit. Belakangan misalnya Mas Ganjar lebih sering akan disandingkan dengan 2 figur tokoh ulama. Satu Kiai Miftahul Ahyar, yang kedua adalah Kiai Nasaruddin Umar. Yang lagi-lagi nggak ada dalam survei. Itu dia. Di top of mind nggak muncul. Nah, jangan-jangan Ibu Mega bisa loh punya pemikiran dan pandangan lain. Cawapres yang tidak peduli apakah muncul jadi di survei. Jadi faktor penerimaan elit itu justru yang paling berpengaruh di sini ya?
dalam soal ini ya, mungkin Bung Bang Ege. Effendi. Lagi-lagi saya takut pereng. Ini pertandingan itu masih panjang. Iya. 50 detik saja kita bisa kena prank. Injury time aja 7 menit loh. Iya, Iya 50 kan? detik aja kita bisa Sudah kena. kita alami. Sudah kita alami. Bukan hanya 7 menit, molor kemarin. Molor malah kemarin. Enggak, hati-hati. Nah, ini juga jangan prank bagi kita. Iya. Kalau pertandingan penuhnya itu memang molornya jauh sekali. Betul. Iya. Tapi kalau kita sabar 50 detik lagi, Iya. kita juara. Tapi pada waktu 2 kali 15 menitnya, itu kurang 3 menit sebetulnya. Kita balik ke pertandingan Dia Pilpres ya. Balik lagi ke sini. Nggak bisa dipancing dikit. Saya nggak mau Jangan dipancing, kena jangan. prank dalam arti waktunya masih panjang. Iya. Dan yang agak penting hari ini, yang menarik adalah memang dalam simulasi 3 nama tadi sudah ada di atas 30% ya. Ya. Itu kan kabar baik. Ada 2 Ya. nama. Namun, kalau belum di atas 50%, 50, masih jauh. Itu kita masih jauh. Nah, dan ini catatan. Saya janji nggak banyak ngulang sepak bola lah ya. Cuma catatan penting, semua pemain pengganti yang dimasukkan oleh Coach Indra Safri mencetak gol. Iya. Tuh. Coba. Oke. Ini Oke, fakta, oke. artinya Yang Yang dua nama tidak tadi masuk deh. dalam survei Yang dua nama. bisa mencetak siapa gol. ini pertanyaan Anda Yang tadi? dua nama tadi itu? Pertanyaan. Begitu dalam tanda petik ketua umum partai memasukkan Nah. nama tertentu mendampingi Prabowo Ya. sebagai ketua umum, calon presiden, Anies dan kemudian Ganjar, tahu-taunya mereka nyetak gol. Ya. Jadi penentu. Dan sepanjang sejarah kita Memberikan ini berhasil kan? Tambahan angka Ya, untuk Ma'ruf Amin. pasangannya. Kayak Ma'ruf Iya, dan Amin itu berhasil nggak kan ada sepanjang dalam sejarah survei. kita. Iya. Iya. Tapi Ya, gol Kiai kan? Ma'ruf Tiba-tiba Nyetak muncul gol. dan nyetak gol. Nah, iya. Sandiaga Uno, siapa yang membayangkan Oke. Sandi di 2019 Tuh. Apa untuk dasar mendampingi kira-kira? Prabowo? Ternyata jadi Apa menang. dasar kira-kira berangkat dari pengalaman kita di 2019? Kan tidak masuk di dalam survei. Elit ini memilih ini gitu loh. Ketimbang yang udah datanya disiapin oleh indikator politik, oleh Enggak, kalau itu Ya. memang Kan tugas. enggak, khawatirnya tugas kan mereka. alasan Nah, itu gini, kemudian gini. diberlakukan Alasannya. lagi di Mungkin 2024. mungkin Arif diubah pertanyaannya. Apa Apa tuh? yang mendasarkan Coach Indra Safri itu Memasukkan- memasukkan Tuh. Johari dan Fajar maupun Beckham? Nah, Iya betul. Ah. Nah, kalau menurut saya, ini karena saya suka makan pagi sama dia, nggak boleh lagi ngobrol. Itu dia tahu, dia punya. Oke. Jadi melawan Vietnam itu ada 3 strategi utama nanti. Begitu saya lihat gagal 1, 2, oh yang ketiga masih berhasil. Taufani berhasil nyetak gol. Iya. Waktu lawan Thailand katanya ada 7. Itu kalau diteruskan kita menangnya 6-2 loh. Ya kan dia 1 berhasil, 1 gagal, 1 berhasil, 1 gagal, 1 berhasil. Masih ada tambahan 2 lagi. Tapi yang mau saya kasih tahu sekarang, jangan-jangan ibu ketua umum itu sudah punya hitung-hitungan sendiri. Ya kan? Logikanya nasionalis, Hitungan? religius. Rencana atau apa? Semua dong. Oh iya, hitungan. Dan jangan lupa Bung Ege ya, ini pemain pengganti yang potensial masuk dalam peta cawapres Oke. itu bukan hanya siapa yang mendampingi Ganjar. Tapi Ini isu yang terakhir kan muncul tuh. Ada nama yang jarang disurvei, tiba-tiba diisukan menjadi pendamping Pak Prabowo. Wali kota. Ini adil. Jadi kita bicara Jadi jangan hanya ini ya. Ya. Nah, Jadi simulasi ini adil yang satu nggak? lagi, Pemain betul. pengganti ini kita bicara untuk betapa menentukannya figur cawapres dalam Pilpres 2024, betul ya? Jadi kita nggak sebut pemain pengganti lah, pemain yang akan mendampingi Ya. baik Prabowo, Anies maupun Ganjar jadi sangat menentukan. Betul, Oke. Setuju ya? Termasuk Anies kan ada nama yang disebut pendampingnya Andika. Iya. Atau nama yang dianggap akan menggemparkan, mengagetkan. Meskipun kita tidak tahu siapa itu. Tapi kita sudah gempar, belum ya? Belum. Karena namanya belum disebut. Oke. Mas Buran, tapi singkat saja, langsung saja sebut nama. Kalau misalnya kita lihat Pak Prabowo, Anies dan juga Ganjar, ketiga ini dalam survei yang paling mungkin kalau kita sekali lihat survei. Pasangannya simulasinya siapa saja? Prabowo. Prabowo kan ada nama-nama yang sudah digadang-gadang. Pertama tentu Erick Dari survei. Thohir. Oke. Erick Thohir Prabowo. ya. Dan jangan lupa PAN selalu mengiringi itu ya. PAN ya. Erick Thohir ini bagaimanapun nama yang dianggap dekat dengan Presiden Jokowi dan Pak Prabowo menginginkan nama yang di-endorse Pak Jokowi bagian dari strategi politik dia Paling untuk tidak itu mencari yang pendukung Pak memungkinkan. Jokowi Ya. supaya dia bisa menang. Ganjar. Untuk Ganjar sekarang justru yang sedang menguat itu Nasaruddin Umar. Kemarin balihonya besar-besar Ganjar dan Nasaruddin Umar di Manado di sebuah acara yang dihelat oleh Gubernur Sulawesi Utara, Ya. Pak Oli, yang kebetulan sangat dekat dengan Ibu Mega. Oke. Nah, salah satu pertimbangannya karena Pak Nasaruddin Umar ini NU, NU. kemudian jangan lupa dia luar Jawa, Ibu Mega ini kan ingin mengikuti Patronnya ya. Pak Soekarno ya, Bung Karno ayahnya ya. Jadi semacam Singkat, fatsun Anies. politik antara
Jawa luar Jawa, Islam nasionalis dan seterusnya. Untuk Anies memang masih kita tunggu karena petanya masih sangat kabur. Kalau dari dalam koalisi itu AHY. Tapi AHY-nya kan trennya lagi turun ya, survei belakangan. Dari survei. Jadi sepertinya Nasdem dan PKS itu sedang mencari nama lain yang dianggap lebih punya efek elektoral untuk mengungkit elektabilitas Anies, terutama di Jawa Timur dan Tapi Jawa hilal belum Tengah. tampak ya? Tapi hilalnya belum kelihatan. Oke, baik, kita akan tunggu nanti hilalnya kemana nampaknya. Terima kasih Mas Buran. Bang Ege, terima Kita kasih tunggu banyak. sambil kita tunggu surveinya. Ya kan, yang itu tadi. Apa akibat sepak bola Dan bagi, pemain pengganti tadi. dan pemain pengganti bagi pasangan. Ini kalau ngomong bola panjang.